Sidang perdana pembatalan pernikahan Asmiranda Jonas Rivanno menyingkap fakta di balik permohonan yang diajukan Asmiranda. Lantas apa sesungguhnya yang membuat pengajuan pembatalan pernikahan itu sampai di Pengadilan Agama Depok? Di tengah persiapan pertunangannya, Julia Perez dicoba dengan sakitnya sang ayah yang kini terbaring di Rumah Sakit Bayangkara. Akankah segala rencana itu tetap dijalankan Jupe dengan kondisi sang ayah yang Halo, selamat siang pemirsa Global TV. Seleb on Cam kembali hadir menemani Anda selama 60 menit ke depan untuk menyajikan kisah dari public figure secara mendalam. Mimpi membina keluarga bahagia hanya tinggal kenangan semata. Itulah yang terjadi ketika sidang perdana pembatalan pernikahan Asmiranda terhadap suaminya Jonas Rivanno digelar Rabu 27 November kemarin di Pengadilan Agama Kota Depok. Pernikahan keduanya hanya bertahan 20 hari sebelum Anda benar-benar mengajukan permohonan pembatalan pernikahan pada tanggal 7 November lalu. Tapi dalam sidang kemarin itu baik Anda maupun Vano hanya diwakili oleh kuasa hukum mereka. Lantas kemanakah mereka berdua? Jatuh tanggal 27 November 2013. Agendanya adalah pemanggilan para pihak. Kemudian tadi sudah dilakukan pemeriksaan di mana pemohon dan termohon hadir. Kebetulan yang hadir adalah masing-masing dari kuasa. Ternyata hanya dihadiri oleh kuasa hukum masing-masing pihak. Sedangkan pemohon prinsipal maupun termohon prinsipal sendiri tidak menghadiri persidangan. Permintaan Asmiranda kayak itu. Permintaan Asmiranda karena Asmiranda yang mengajukan. Asmiranda yang mengajukan. Yang mengajukan. Meski tak dihadiri langsung oleh Asmiranda dan Jonas, tapi toh pada kenyataannya sidang tersebut tetap dilangsungkan. Bahkan dalam sidang kemarin itu tak ada prosesi mediasi. Walau hakim tetap memberikan nasihat, tapi bukan berarti hal itu dapat membuat rumah tangga pasangan ini bisa dipertahankan. Pasalnya ada salah sangka dari pihak Asmiranda tentang keyakinan Jonas, hingga akhirnya terjadi pengajuan pembatalan pernikahan yang kini telah masuk proses persidangan. Lalu benarkah jika Jonas telah mendustakan agama agar bisa bersanding dengan pujaan hatinya? Permohonan ini tetap dilanjutkan dan kemudian pemeriksaannya adalah pembacaan permohonan. Dan langsung pada saat itu langsungkan diajukan tanggapan oleh kuasa dari termohon dan mengenai apa yang menjadi alasan permohonan, mohon maaf karena itu sudah menyangkut isi dan muatan di dalam persidangan. Dan saya lihat acaranya sudah masuk pemeriksaan pokok perkara. Ternyata menurut informasi yang saya dengar ini dari panitia sidang bahwa memang salah satu alasan dari pihak pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ini menjelaskan bahwa ada salah sangka terhadap diri suaminya ya. Nah, alasan-alasan itu harus dicantumkan dalam surat permohonannya. Begitu juga halnya dengan pembatalan perkawinan ini. Alasan-alasan itu harus dicantumkan di dalam surat permohonannya. Dan itu yang saya dengar dalam surat permohonannya memang mencantumkan alasan-alasan ya seperti dalam pasal 27 ayat 2 tadi. Syaratnya memang begitu. Seperti yang diketahui sebelumnya, Jonas telah menjadi seorang mu'alaf sebelum ia menikah dengan Asmiranda. Tapi setelah menikah, Jonas justru mengungkap hal yang berbeda bahwa ia tidak pernah menjadi mu'alaf. Ini jugalah yang akhirnya memicu amarah dari sejumlah pihak, termasuk keluarga Asmiranda sendiri. Akibat pernyataan Vano itu pula, ayah Asmiranda Farmiji Zansman merasa ditipu mentah-mentah. Lantas benarkah jika kekecewaan itu semakin bertumpuk ketika Jonas pernah berjanji pada ayah Asmiranda? Lalu janji seperti apa yang ia berikan?
segala pertanyaan itu hanya terjawab dari pihak Asmiranda. Sementara keluarga Jonas lebih memilih aksi bungkam daripada menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Oh marah. Keluarga itu marah. Ya, dan Jonas udah janji sama saya di mau pindah. Aku bilang harus pikir-pikir dulu. Akhir aku omong juga ya. Nah, masalah itu ini berat buat kita. Harapan mungkin Om, apakah Anda kembali keluarga? Itu Yohanes itu janji sama saya, aku tidak setuju. Yohanes tahu dia harus mau nikah sama Asmiranda, dia harus orang Islam. Semula pemohon ini meyakini bahwa suaminya itu betul-betul sudah Islam. Tapi ternyata di belakang hari dia mengaku tidak lagi beragama Islam. Dan itu yang menjadi alasan pihak pemohon mengajukan pembatalan perkawinan ini. Dan itu memang secara normatif dibenarkan oleh ketentuan kita dalam Undang-Undang Perkawinan itu pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Jika terjadi salah sangka terhadap suami istri, maka itu bisa dijadikan sebagai salah satu alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Saya sangat kecewa orang tua. Kaget nggak bapak ibunya Pak? Iya, itu kan sempat shock. Saya nggak mau diganggu ya, maaf ya. Om Jonas gimana sekarang Om ya? Om. Sehat Om. Tidak hanya proses pembatalan pernikahan yang menyedot energi keluarga Asmiranda. Lebih dari itu, laporan yang dilayangkan oleh organisasi keagamaan terhadap Jonas terkait penistaan agama juga menyeret keluarga Asmiranda sendiri. Dan Jumat besok tanggal 29 November, ayah Asmiranda akan dipanggil sebagai saksi oleh pihak penyidik Polresta Bogor. Apa aja nggak aku salah, ya? Padahal aku tidak salah, nah itu di sini tetap aku sebenarnya masih belum bisa kasih komentar. Mungkin habis Jumat bisa. Ya, hari Jumat ini dipanggil polisi Bogor, udah saya bagian FPI ini lapor. Ya, aku tidak ada komentar bagian ini. Ya, nanti Asmiranda atur sendiri aja. Asmiranda tinggal di Monaco, dia bakal sendiri, berarti aku tidak bisa sekarang ngomong apa-apa. Ya, ini dia masih 16 tahun, aku tidak tarik. 24 tahun. Nah, aku kalah. Dia ambil anak saya. Aku tidak bisa apa-apa. Dan dari itu Terima kasih Om. Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Ayah Asmiranda tidak hanya menghadapi problema pernikahan sang anak tercinta, tapi juga tudingan penistaan agama yang ditujukan kepada menantunya. Apalagi ketika membayangkan sang putri tercinta akan menjadi janda saat majelis hakim mengabulkan permohonan pembatalan pernikahan tersebut. Tapi tampaknya inilah jalan keluar yang terbaik bagi Asmiranda dan keluarga. Dan rencananya sidang lanjutan pembatalan pernikahan dengan agenda menghadirkan pemohon dan termohon akan digelar tanggal 14 Desember mendatang. Lantas akankah baik Asmiranda dan Jonas akan menghadiri persidangan tersebut? Atau lagi-lagi kuasa hukum yang akan mewakili mereka? Sidang hari ini akan ditunda sampai dengan tanggal 4 Desember 2013. Alasan penundaannya adalah perintah majelis hakim kepada masing-masing pihak, kepada masing-masing kuasa hukum untuk menghadirkan pemohon prinsipal dan termohon prinsipal
perceraian maupun permohonan pembatalan perkawinan memang ya karena tidak punya masa iddah ya harus tidak boleh serumah. Lagi nggak bagus, nggak stabil. Jadi saya lebih mempercayai untuk sementara ini di dokter dulu. Kalau udah sehatan, ya nanti kita lihat cari jalan alternatif. Gitu. Apapun itu tentu akan dilakukan Julia Perez demi kesembuhan sang ayahanda tercinta. Apalagi ketika sakitnya sang ayah justru singgah di tengah segala persiapan Jupe menjelang hari bahagianya bersama Gaston Castaño. Walau Jupe terus memberikan semangat untuk sang ayah, tapi tetap saja ada kegetiran di hati dan air mata yang tak bisa ia sembunyikan. Apalagi ketika jas untuk sang ayah yang akan digunakan pada perhelatan cintanya telah rampung dikerjakan. Jadi ya kritis gitulah pokoknya. Pada intinya saya nggak mau menjelaskan lebih detail lagi. Kondisinya nggak baik aja, malah cerita ini. Makanya kalau tadi dari pagi aku di sini ngelihat kondisinya masih begitu, aku udah masih nggak kuat gitu loh. Nggak kuat saya ngeliat papa saya seperti apa. Makanya saya pikir kalau udah banyak istirahat, udah banyak konsumsi obat-obatan kan akan lebih baik gitu. Ya ketemu dia, ya sambil datang pertama kali yang aku lakuin ya aku lulus palanya tadi gitu ya. Aku belum pernah ngelus pala dia seumur hidup dia, jadi kali ini aku bisa ngelus karena udah nggak bisa ngomong kan, udah yang apa nih ya, kalau sebagai seorang anak untuk ngeliat bapak lu kayak gitu kan sedih gitu loh. Jadi ya udahlah. Jadi tadi cuma sempat bisa ngelus palanya. Ini Pak ya, akan baik-baik aja nih. Udah pesen jas, udah bagus banget, semua sempurna. Jadi jangan sampai nggak datang, masih kuat kan. Jadi aku tadi marahin sayang gimana. Kesedihan Jupe semakin menjadi-jadi ketika sang ayah sudah hampir dipastikan tidak bisa ikut serta dalam salah satu hari penting dalam hidupnya. Setelah sebelumnya menyatakan jika ia gagal menggelar acara lamaran di tanggal 30 November, entah mengapa kini Jupe justru muncul dengan kesiapan untuk melangsungkan acara siraman, fitting baju hingga ruatan pada hari ini Kamis 28 November 2013. Tapi mengapa prosesi sakral itu justru tak diketahui oleh ibunda Jupe sendiri, Sri Wulansi? Peran apa sebenarnya yang tengah Jupe perankan? Besok juga sekalian ada siraman juga, terus ada fitting baju juga. Jadi sekaligus lah akan menjelaskan apa nih yang baiknya gitu. Jadi saya nggak mau jadi kayak nanti kayak seperti biasa, nanti kalian pikirnya ini apaan sih Jupe, ntar ini, ntar itu. Jadi ini ada pihak-pihak yang akan menjelaskan semuanya kan lebih up.